Kalau istri sama anak sendiri mendukung? Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Kenapa? Kan saya dulu ngomong gitu ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dapet? Oke. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini soal private kita ya. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini. Saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana pengakuan dari Dr. Richard Lee sendiri, bahwa dia ini sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi banyak yang mengatakan mualafnya Dr. Richard Lee ini hanya demi konten. Tapi kalau memang ini demi konten, di mana Ustadz Dery Sulaiman pernah mengatakan Dr. Richard Lee ini mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 tahun lalu. Jadi diislamkan itu 2 tahun yang lalu. Tapi Ustadz Dery Sulaiman berpikir Dr. Richard Lee tidak serius, hanya bercanda. Kemudian 1 tahun yang lalu dihubungi lagi Ustadz Dery Sulaiman bahwa dia ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mau masuk Islam. Itu dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Tapi kalau memang ini hanya demi konten, seharusnya kan dari dulu sudah diketahui publik. Tapi kan Dr. Richard Lee mengatakan jangan diumumkan ke publik karena dia belum siap. Nanti ketahuan keluarga kayak mana. Itu yang belum siap Dr. Richard Lee ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Kenapa? Kan saya dulu ngomong gitu ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dapet? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tetapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustadz Khalid. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu malah saya. Ada satu malah saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu? Cuma 1 kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah memang Allah. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu, dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya, dan saya tidak perlu membuka kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam, siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dan boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Gantian podcast. Siap. Yang di balik Al-Quran ini kan ada terjemahan kan? Itu ada tulisan tuh. Betul nggak tulisannya apa? Nggak tahu. Nah, gue tahu. Kalau nggak salah ya, bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat. Itu hadis. Benar nggak? Iya, itu hadis. Luar biasa. Al-Fatihah.
Nggak bisa. Gue hafal dengan nama Udah ketemu. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, satu. Yang kedua, segala puji untuk Tuhan Allah segala alam. Yang ketiga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Yang keempat, yang datang, yang pemilik hari pembalasan. Ya. Yang kelima, bentar. Cuma menyembah dia saja. Ya. Cuma menyembah dia saja. Yang keenam, Dan ada satu lagi selain menyembah dia Oh, saja. ada ini ya? Ada. Ada yang keenam, tunjukkan jalan yang lurus. Oke. Yang ketujuh, yang jauh, tetap di jalan yang lurus, yang jauh dari mudarat dan apa kayak gitu. Betul. Iya, ada bagian lagi. Tapi dong dari Al-Quran tuh lu nggak salamin gue gitu. Kalau istri sama anak sendiri mendukung. Anak aku nggak pernah tanya dan aku nggak pernah kasih tahu karena dia jauh dari media sosial. Tapi kalau istri mendukung. Akan ikut juga kah? Aku pernah tanya dengan istriku, sepertinya tidak. Oh gitu. Jadi dokter pernah nanya kalau aku masuk Islam, kamu gitu dokter nanya Aku begitu. pernah tanya. Jawabannya Tidak. oh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana pengakuan dari Dr. Richard Lee sendiri. Jadi kepada teman-teman di sini kita berdoa saja supaya istri Dr. Richard Lee ini diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga yang mengatakan mualafnya Dr. Richard Lee itu hanya demi konten. Tapi kalau menurut saya secara pribadi ini bukan demi konten. Kalau memang hanya demi konten dari dulu kan sudah diumumkan. Tapi kan Dr. Richard Lee ini melarang Ustadz Dery Sulaiman jangan diumumkan dulu ke publik karena saya belum siap diketahui oleh publik. Tapi beberapa hari yang lalu ketemulah Ustadz Dery Sulaiman dengan Dr. Richard Lee. Dan Ustadz Dery Sulaiman mengatakan kalau memang serius masuk ke dalam agama Islam, kenapa harus kita takut? Kalau memang takut sama keluarga ada penyelesaiannya. Maka Dr. Richard Lee pun mengatakan kepada Ustadz Dery Sulaiman ya siap diumumkan. Makanya ini diumumkan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Kemudian kita bisa lihat ya tentang podcastnya Dr. Richard Lee. Yang diundang ke sana kan ulama. Yang diundang ke sana para mualaf, para kiai, ustadz. Itu yang diundang ke sana. Dan di setiap pembahasannya itu kan selalu belajar agama Islam. Jadi Dr. Richard Lee itu benar-benar serius masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Dr. Richard Lee sendiri mengatakan kepada Ustadz Dery Sulaiman, tolong ajari saya sholat. Tapi ada juga artis yang ngundang Ustadz itu hanya demi konten. Contoh Daniel Mananta kan pernah ngundang Ustadz Abdul Somad kemudian bercerita tentang agama. Kemudian Daniel ini diisukan bahwa dia sudah mualaf. Jadi Daniel ini tidak mualaf. Daniel ini misionaris di Kristen. Mana mungkin dia mualaf? Dia itu hanya sebatas mengundang Ustadz Abdul Somad. Berbeda dengan Dr. Richard Lee ini. Bisa kita perhatikan bagaimana dengan pertanyaan yang diajukan Dr. Richard Lee ini kepada setiap ustadz. Jadi dia itu tersentuh ketika mendengar jawabannya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.